Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 481. Tanpa terasa hari yang ditentukan sudah tiba, Zhang Yi dan yang lainnya tiba di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah Xiaomiaohan. Setelah sampai Zhang Yi dan yang lainnya turun dari mobil salju, kemudian Zhang Yi menyimpan mobil itu ke dalam sub-ruangnya. Di saat yang bersamaan Xingtian kemudian menegur Zhang Yi dan yang lainnya yang baru sampai. Melihat banyaknya orang yang ada di sana, Zhang Yi kemudian mengatakan, "Dilihat dari banyaknya jumlah orang yang ada di sini, aku khawatir jumlah orang yang pada akhirnya akan pergi ke markas setidaknya 10.000 orang." Mendengar perkataan Zhang Yi itu, Xiao Honglian dengan rasa cemas mengatakan kalau sekarang mereka masih merasa takut karena itulah mereka membawa banyak orang sepsi jaminan keselamatan. Zhang Yi yang merupakan orang yang sangat berhati-hati kemudian mengatakan, "Memang lebih baik untuk berhati-hati, sudah hampir waktunya. Ayo cepat naik kereta bawah tanah." Setelah mengatakan itu, Xiao Honglian yang khawatir mobil-mobil akan rusak jika ditinggalkan begitu saja Sidana meminta Zhang Yi untuk menyimpankan mobil-mobil itu ke dalam sub-ruangnya. Zhang Yi yang tidak menduga Xiao Honglian menyarankan hal itu kemudian mengatakan, "Karena kalian semua percaya padaku, aku akan sedikit memberikan bantuan untuk kalian." Setelah itu mereka kemudian berjalan ke depan pintu masuk kereta bawah tanah. Namun ternyata salju menutupi pintu menuju kereta bawah tanah. Melihat hal itu, Gendutsu kemudian menggunakan kekuatan es dan saljunya untuk membuka jalan menuju pintu masuk kereta bawah tanah. Setelah jalan terbuka, Paman Yu kemudian maju ke depan barisan dan meminta yang lain mengikutinya dari belakang karena mulai sekarang dia akan memimpin jalan menuju kereta bawah tanah. Mereka kemudian berjalan masuk sampai menemukan layar pemberitahuan kalau keberangkatan kereta masih 2 jam lagi. Sambil menenungu kedatangan kereta, Xiao Honglian kemudian berkata, "Aku menghubungi mantan rekanku dan secara kasar mengetahui kalau Panglima Zhu Zheng memanggil semua pasukan di seluruh wilayah Jiangnan untuk manajemen terpadu dan untuk menjaga dari invasi asing atau makhluk bermutasi yang menyebabkan kekacauan." Mendengar Xiao Honglian mengatakan itu, Zhang Yi kemudian bertanya, "Aku bisa memahami makhluk bermutasi yang menyebabkan kekacauan. Apa maksudnya invasi asing? Bumi sudah memasuki zaman es. Negara mana lagi yang punya waktu untuk mengganggu kita?" Mendengar pertanyaan Zhang Yi itu, Xiao Honglian kemudian menjelaskan, "Perang skala besar pasti tidak akan terjadi. Meski begitu, konflik skala kecil di kawasan perbatasan konon tak kunjung berhenti. Bagaimanapun, negara kita, Tiongkok, selalu menarik perhatian." Mendengar itu, Zhang Yi kemudian mengatakan, "Jumlah ular, serangga, tikus, dan semut terlalu banyak, dan kita tidak bisa membunuh mereka semua. Tapi kita tidak perlu mengkhawatirkan urusan nasional." Sesaat kemudian, Hua-Hua kemudian mengeong bersamaan dengan sorot lampu dari kereta yang datang dari ujung lorong. Sorot lampu kereta itu semakin mendekat. Melihat itu, Zhang Yi kemudian berkata, "Datang." Kereta semakin mendekat dan berhenti tepat di depan mereka. Pintu kereta itu terbuka, kemudian muncul seorang di balik pintu. Di saat Zhang Yi sedang memandangi orang tersebut, keran kemudian berbicara pelan di dekat Zhang Yi, "Itu robot." Mendengar perkataan keran, Zhang Yi berpikir, pantas saja bagiku dia tidak terlihat seperti orang hidup. Setelah itu robot tersebut mempersilahkan semua orang naik kereta Blizzard City nomor 13 itu. Kemudian chapter 481 pun berakhir. Chapter 482. Setelah semua orang masuk ke dalam kereta, kereta itu pun berangkat. Dalam perjalanan yang cukup lama, Keer dan keran tertidur dengan bersandar di bahu Zhang Yi. Dalam keadaan itu, Zhang Yi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Blizzard City. Kereta kemudian berhenti untuk menjemput penumpang lain. Zhang Yi yang melihat orang-orang masuk ke dalam kereta kemudian berkata, "Sudah kuduga. Orang-orang yang pergi ke Blizzard City kali ini semuanya adalah orang-orang yang kejam." Mendengar perkataan Zhang Yi itu, Xingtian dan Xiao Honglian memikirkan hal yang sama. Orang yang kejam? Maksudmu mereka?
Jika mereka adalah orang yang kejam, maka kau adalah iblis. Setelah itu kereta berangkat lagi. Singkat cerita, setelah beberapa kali berhenti untuk menjemput penumpang, kereta pun sampai di Blizzard City dan meminta semua orang yang ada dalam kereta untuk turun dari kereta secepatnya. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian mengatakan pada semua orang untuk segera turun dari kereta. Xing Tian, Xiao Honglian dan para bawahannya kemudian berdiri, bersiap untuk turun dari kereta sesuai arahan dari Zhang Yi. Zhang Yi pun turun dari kereta. Di luar sudah ada pemimpin dari organisasi lainnya yang sudah keluar lebih dulu menunggu. 3 pemimpin organisasi yang ada di sana yaitu Gu Hongdie, Chen Liangyu, dan San Jianming. Keer dan Keran yang ketakutan melihat penampilan para pemimpin organisasi itu merangkul Zhang Yi. Di saat bersamaan Zhang Yi pun berpikir mereka sangat kejam. Mereka terlihat seperti berasal dari badai berdarah. Zhang Yi yang tidak mau berada di depan rombongan orang-orang yang ada di sana kemudian memperlambat langkahnya. Sesaat kemudian Zhang Yi menyadari tatapan penuh kebencian dari belakang dan arah lainnya juga. Xiao Honglian, yang melihat Zhang Yi yang menyadari itu, kemudian menjelaskan pada Zhang Yi alasan dari tatapan penuh kebencian dari orang-orang itu. Mereka berasal dari kota Daze. Pria botak itu bernama San Jianming. Dia mengendalikan armada dan memiliki konflik dengan orang-orang di pangkalan Chaoyu di laut. Zhang Yi baru mengetahui itu kemudian mengatakan untuk mengabaikan orang-orang itu untuk saat ini. Mari kita selesaikan masalahnya yang lebih penting. Kemudian Zhang Yi dan yang lainnya pun berjalan meninggalkan mereka. San Jianming yang melihat Zhang Yi dan yang lainnya yang mengabaikan mereka memandang rendah kelompok Zhang Yi. Dia bahkan mengatakan, sepertinya kota Tianhai benar-benar sudah dikalahkan. Di masa lalu mereka sangat sombong. Aku dengar kalau Wei Dinghai sudah mati. Dan kekuatan pangkalan Chaoyu berada di bawah kendali anak muda itu. Mendengar itu Gu Hongdie yang juga berpikiran hal yang sama mengatakan, lihatlah tim mereka membawa banyak orang ke sini. Sepertinya rumor itu benar. Kota Tianhai yang besar, yang dulunya sangat makmur, tapi sekarang populasinya menurun. Sayang sekali. Chen Liangyu yang juga sepemikiran dengan mereka berdua kemudian mengatakan, kalau begini sumber daya kota Tianhai mudah direbut. Zhang Yi yang dari jauh mendengar perkataan mereka berpikir, rupanya mereka benar-benar meremehkan kota Tianhai kami. Menarik. Kemudian chapter 482 pun berakhir. Chapter 483. Zhang Yi dan kelompoknya, serta rombongan yang lain kemudian berjalan keluar dari stasiun bawah tanah. Di sana banyak pasukan penjaga Blizzard City sudah menunggu mereka. Zhang Yi yang melihat itu terkejut dengan keberadaan pasukan penjaga. Beberapa orang di sana punya pikirannya masing-masing. Contohnya seseorang berambut merah muda berpikir kalau rombongan yang baru datang sungguh luar biasa. Dan dia sangat ingin mencicipi rasanya. Selain itu ada juga seseorang pasukan penjaga yang meremehkan rombongan yang baru datang yang hanya menganggap mereka hanya para elit di antara elit. Pasukan khusus di antara pasukan khusus, dan mereka terlihat tidak lebih dari itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara hentakan kaki dari seseorang yang bernama Tu Yunlie. Dia merupakan ketua dari Departemen Operasi Wilayah Jiangnan. Zhang Yi yang melihat Tu Yunlie langsung menyadari kekuatan Tu Yunlie yang mungkin saja lebih kuat dari Bian Junwu berpikir memang seharusnya dia tidak meremehkan kota Blizzard City. Karena banyak para master berada di sana dan dia memutuskan untuk bersikap low profile. Di saat yang bersamaan, Tu Yunlie kemudian berkata, semuanya, selamat datang di Blizzard City. Aku Tu Yunlie, Ketua Departemen Operasi Wilayah Jiangnan. Dan aku di sini untuk menyambut atas nama wilayah Jiangnan. Aku di sini ingin memberitahu kalian tentang aturan Blizzard City terlebih dahulu. Ingat, ini sangat penting untuk kalian. Karena di Blizzard City, aturan itu mutlak. Siapapun yang melanggarnya akan mendapat hukuman berat. Zhang Yi yang mengerti arti dari perkataan itu menyadari kalau Tu Yunlie saat benar-benar hanya sedang memamerkan kekuatannya pada mereka yang baru datang. Tu Yunlie kemudian mengatakan, aku akan mengatur tempat untuk kalian untuk beristirahat malam ini.
Panglima Zhu Zheng akan mengadakan pertemuan langsung besok. Semua orang harus hadir tepat waktu. Ingatlah, jangan membuat masalah di sini. Buang kebiasaan-kebiasaan yang kalian miliki di dunia luar. Karena semua orang diam dan mendengarkan perkataannya dengan baik, dia berpikir kalau tidak ada yang berani memprovokasinya, namun dia mengabaikan itu. Karena jika rombongan yang baru datang itu patut akan mengurangi banyak masalah. Tepat setelah itu seseorang pemandu perempuan menghampiri Kelom, Pok Zhangyi dan mengatakan, "Semuanya, silakan ikuti saya. Saya akan bertanggung jawab untuk membantu kalian selama beberapa hari ini di Blizzard City. Jika kalian tidak mengerti sesuatu, kalian bisa bertanya kepada saya. Selain itu, saya akan mengirimkan peraturan Blizzard City ke perangkat komunikasi kalian. Harap dibaca dengan cermat. Blizzard City menerapkan manajemen militer dan memiliki banyak aturan. Harap berhati-hati agar tidak melanggar aturan." Dia kemudian mengajak kelompok Zhangyi menuju tempat istirahat. Di tengah perjalanan, Zhangyi kemudian bertanya, "Nona, apa yang dilakukan orang biasa di sini? Mengapa aku tidak bisa melihat satupun orang biasa sejauh ini?" Mendengar pertanyaan Zhangyi itu, dia kemudian menjelaskan kalau mereka semua sedang bekerja. Di Blizzard City, setiap orang diberi pekerjaan sesuai dengan bakatnya untuk menjaga operasional kota. Jam kerja harian orang biasa lebih dari 14 jam. Zhangyi yang kaget mendengar perjelasan itu lantas menanyakan, apa yang akan mereka lakukan jika orang itu adalah orang lanjut usia atau anak-anak yang tidak mampu bekerja? Pemandu itu kemudian menjawab, kecuali jika keluarga mereka bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk mengisi kekosongan tersebut. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Blizzard City. Lu Kerean yang hidup nyaman di shelter dan tidak pernah merasakan hal seperti itu kaget dan berkata, "Apa? Itu terlalu kejam." Zhangyi yang memahami itu kemudian berkata, "Memang masuk akal untuk menyerahkan perbekalan kepada mereka yang lebih membutuhkan dan lebih berharga." Keran yang masih kaget dengan hal itu merasa masih terlalu kejam untuk melakukan hal itu pada anak-anak. Pemandu itu kemudian menjelaskan lagi kalau bukankah lebih baik membiarkan pasangan yang memiliki kemampuan memberikan nilai lebih memiliki lebih banyak anak? Kami di Blizzard City punya indikator kesuburan. Bila perlu, melahirkan anak juga bisa menjadi tugas yang harus diselesaikan di kiamat dunia ini. Mendengar penjelasan itu, sekarang yang terkejut malah KR. Dalam suasana yang tidak nyaman itu, chapter 483 pun berakhir. Chapter 484. Singkat cerita, Zhangyi dan kelompoknya tiba di depan sebuah apartemen yang disiapkan oleh pihak kota Blizzard untuk mereka tinggali beberapa hari saat berada di kota Blizzard. Mereka kemudian masuk ke dalam dan pemandu itu kemudian menunjukkan kamar yang sudah disiapkan untuk Zhangyi. Beberapa waktu kemudian Zhangyi yang terlihat sedang beristirahat di kasurnya dan sedang memikirkan berapa jauh jarak apartemen yang dia tinggali saat ini dengan tempat tinggal Bailey. Di saat Zhangyi sedang memikirkan itu, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu. Dia kemudian membukakan pintu, yang ternyata yang datang adalah Xingtian Xiao Honglian. KR dan Keran. Melihat itu, jelas saja Zhangyi menanyakan apa yang mereka lakukan hingga mendatangi kamar Zhangyi secara bersamaan. Sambil berjalan masuk bersama Zhangyi dan yang lainnya, Xiao Honglian mengatakan, "Aku mengamati saat kita datang ke sini, dan ternyata kita paling sedikit membawa orang. Jumlah orang yang datang dari kota lain mencapai ratusan. Dan aku bisa merasakan kalau mereka punya lebih banyak mutan daripada kita." Setelah Xiao Honglian mengatakan itu, sambil hendak duduk di kursi Xingtian menambahkan, "Terlebih lagi, aku lihat banyak orang yang mengawasi kita. Banyak di antaranya adalah orang-orang yang berniat jahat." Namun kemudian Xiao Honglian bicara lagi, "Jika bukan karena Yuan Kongye, apa menurutmu orang itu akan berani melakukan hal seperti itu pada kita?" Zhangyi yang mendengar keluhan mereka berdua kemudian mengatakan pada mereka, "Jangan khawatir, ini Blizzard City, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap kita meskipun mereka menginginkannya. Sebelum kita memahami maksud wilayah Jiangnan,
Tidak ada seorang pun yang diizinkan mengambil tindakan di sini tanpa izinku. Jika tidak, aku tidak akan melindunginya. Xiao Honglian yang agak kesal mendengar jawaban Zhang Yi kemudian mengatakan, bahkan jika kita diam, mereka bisa agresif. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyakiti hati harimau. Tapi harimau bisa menyakiti orang lain. Mendengar perkataan Xiao Honglian itu dengan wajah serius bertanya, apa maksudmu, mereka akan mengambil inisiatif untuk menyerang kita? Setelah itu Xiao Honglian pun menjelaskan, biar bagaimanapun, kota Tianhai punya perekonomian yang makmur dan persediaan yang melimpah. Tapi sekarang hanya ada sedikit pasukan kita yang menjaganya, dan mungkin hanya ada kurang dari 10.000 manusia yang masih hidup. Jadi tidak bisa dihindari kalau orang lain tertarik. Zhang Yi yang tidak peduli dan tidak memusingkan hal itu mengatakan pada Xingtian dan Xiao Honglian, kita tidak perlu mempertimbangkan masalah itu untuk saat ini. Seluruh energi kita harus dipusatkan pada konferensi besok, dan kita akan membahas masalah lainnya nanti. Setelah mendengar keputusan Zhang Yi itu Xingtian dan Xiao Honglian setuju dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kamar Zhang Yi, karena sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dengan perginya Xingtian dan Xiao Honglian, Keer dan Keran kemudian mendekati Zhang Yi dan mengatakan kalau mereka berdua takut berada di kota Blizzard. Zhang Yi yang tidak nyaman melihat wajah mereka berdua yang ketakutan kemudian mengatakan pada mereka kalau mereka bisa tidur di kamar Zhang Yi bersama. Namun karena dia ingin menelepon dia meminta mereka berdua menunggu. Singkat cerita sambil berjalan menuju kamar mandi, Zhang Yi kemudian menelepon Baili. Saat sedang berbicara bersama Zhang Yi melalui telepon, Baili mengatakan kalau tempat Zhang Yi tinggal saat ini adalah area B, dan dia tinggal di area A yang masih dekat dengan daerah itu. Dia kemudian mengatakan kalau dia akan memberi Zhang Yi izin elektronik sementara agar Zhang Yi bisa langsung menemuinya di area bar. Mendengar itu Zhang Yi lantas langsung menyetujui itu dan kemudian menutup teleponnya. Setelah itu Zhang Yi menghampiri Keer dan Kerean yang sedang duduk di atas kasur dan mengatakan, kalian istirahatlah dulu di sini, aku akan keluar untuk menemui teman lama. Keran yang mendengar itu kemudian bertanya, apa orang itu dari tim investigasi? Karena yang dia tahu, kenalan Zhang Yi di kota Blizzard hanya mereka. Benar, aku akan menemui mereka, kata Zhang Yi menjawab pertanyaan Keran. Keer yang mendengar itu, kemudian membiarkan Zhang Yi pergi dan mengatakan kalau dia dan Keran akan menunggu Zhang Yi pulang di kamarnya. Singkat cerita Zhang Yi pun keluar dari kamar apartemennya dan berjalan menuju pintu keluar. Sesampainya dia di depan pintu apartemen, dihadang oleh seorang karyawati yang menjaga pintu apartemen. Karyawati itu mengatakan kalau menurut aturan kota Blizzard, waktu kontrol akses untuk keluar adalah jam 12. Jadi dia tidak menyarankan Zhang Yi pergi keluar sekarang. Karena ada patroli di seluruh kota, sehingga kehadiran Zhang Yi di jalan utama bisa menimbulkan masalah. Zhang Yi kesal dengan perkataan karyawati itu dan mengatakan kalau tidak ada peraturan yang mengatakan kalau Zhang Yi tidak diperbolehkan meninggalkan apartemen. Karyawati itu kemudian merasa cemas dan mengatakan, tapi jika terjadi sesuatu, pada Anda di luar para petinggi mungkin akan menyalahkan saya. Mendengar itu membuat Zhang Yi semakin kesal karena menurutnya, bahkan jika kota Blizzard mempunyai beberapa aturan, tapi dia tidak mau itu digunakan untuk membatasi kebebasannya. Dengan wajah serius Zhang Yi kemudian mengatakan, aku mematuhi aturan Blizzard City, tapi harap diingat, kalau kami adalah tamu di sini, bukan bawahan siapapun, apalagi tahanan. Setelah mengatakan itu Zhang Yi, kemudian melewati karyawati itu, dan pergi keluar apartemen. Sesampainya di luar, Zhang Yi melihat banyak jejak kaki yang tertinggal di salju. Jejak-jejak kaki itu mengarah keluar, dan tidak ada tanda jejak kaki yang mengarah ke apartemen. Zhang Yi kemudian berpikir, sepertinya ada banyak orang yang melakukan hal yang sama sepertiku. Zhang Yi tersenyum. Kemudian chapter 484 pun berakhir. Chapter 485. Diawali dengan Tu Yunlie yang sedang menghadap Panglima Zhu Zheng dan melaporkan situasi yang sedang terjadi. Singkat cerita setelah Tu Yunlie melaporkan situasi,
Zhu Zheng yang mendengar laporan itu kemudian bertanya, "Apa kau mau bilang kalau di antara 13 kota yang kita undang, semuanya kecuali orang-orang dari kota Linhai sudah tiba?" Sebagai bawahan yang taat aturan Tu Yunlie kemudian menjelaskan pada Zhu Zheng, kalau menurut catatan kondektur, saat kereta khusus berhenti di stasiun kota Linhai, tidak ada seorang pun yang muncul di peron. Yang artinya, tidak ada satupun orang-orang kota Linhai naik kereta yang menjemput mereka. Mendengar penjelasan dari Tu Yunlie membuat Zhu Zheng berpikir kembali, kalau menurut laporan dari intelijen kota Blizzard, mutan yang tinggal di kota Linhai tidaklah kuat, jadi dia mempertanyakan, apakah mungkin kota Linhai yang punya mutan tidak kuat itu berani melawan wilayah Jiangnan? Tapi kemudian berpikir lagi, atau apakah mungkinkah terjadi kecelakaan yang menghalangi mereka untuk berkumpul ke kota Blizzard? Setelah sejenak terpikirkan hal itu, Zhu Zheng kemudian memerintahkan pada Tu Yunlie mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ketidakhadirkan kota Linhai secara detail dan memerintahkan Tu Yunlie untuk terus menghubungi orang-orang dari Linhai untuk mengetahui apakah mereka masih bisa dihubungi. Tu Yunlie yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Saya telah menghubungi mereka. Mereka menerima pesan kita tapi mereka sama sekali tidak membalasnya. Saya akan segera mengirim orang untuk penyelidikan. Jika mereka benar-benar tidak menghormati perintah, mereka akan langsung disingkirkan." Zhu Zheng yang setuju dengan perkataan Tu Yunlie kemudian mengatakan untuk bertindak seperti itu. Setelah itu Zhu Zheng kemudian melihat keluar jendela dan berpikir, sebelum semua hal berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, dia tidak bisa bertindak sembarangan. Skene pun beralih ke Zhang Yi, di mana Zhang Yi sedang berjalan menuju area bar, kemudian saat dia ingin masuk dia dihadang oleh pasukan penjaga yang meminta Zhang Yi untuk menunjukkan kartu identitasnya. Zhang Yi kemudian menunjukkan izin elektronik sementara yang diberikan oleh Baili pada pasukan penjaga itu. Pasukan penjaga yang melihat itu kemudian membungkukkan tubuhnya dan mempersilakan Zhang Yi masuk. Melihat pemandangan yang ada di dalam area itu membuatnya berpikir, kota Blizzard ini memang seperti yang dikatakan Bian Junwu, pemandangan jalanan di sana sejahtera seperti sebelum kiamat. Sayangnya keindahan seperti yang dia lihat itu hanya dinikmati segelintir orang. Singkat cerita Zhang Yi pun sampai di klub yang sudah dijanjikan tempat untuk bertemu Baili. Di depan klub itu Zhang Yi melihat banyak mobil militer yang terparkir di depan klub. Melihat pemandangan itu membuat Zhang Yi berpikir, orang-orang yang keluar masuk tempat ini hanya pejabat senior dari Angkatan Pertahanan atau anggota tim investigasi. Sepertinya tempat ini mirip dengan klub veteran. Zhang Yi mencoba masuk, tapi kemudian dia dihadang lagi oleh penjaga yang menjaga pintu klub itu. Penjaga itu kemudian menanyakan apakah Zhang Yi adalah member dari klub itu. Karena sepertinya yang bisa masuk ke dalam hanya member dari klub itu. Mendengar itu Zhang Yi kemudian meminta penjaga itu untuk menunggu sebentar, karena dia ingin menelepon Baili. Setelah menelpon Baili, Baili pun mengatakan jika Zhang Yi sudah sampai ke depan klub dia diminta memberikan teleponnya penjaga yang menjaga depan pintu. Zhang Yi kemudian memberikan handphonenya pada penjaga itu dan setelah beberapa saat, penjaga itu mengembalikan handphone Zhang Yi dan dengan hormat meminta maaf kepada Zhang Yi. Dia tidak tahu kalau Zhang Yi adalah teman Kapten Baili, karena itulah dia menghadangnya. Perubahan sikap dari penjaga itu membuat Zhang Yi berpikir, sepertinya identitas kapten tim investigasi sangat berguna. Pantas saja Baili sangat ingin menjadi kapten. Bersamaan dengan itu dia menyimpan kembali handphone ke sakunya. Belum sempat jauh melangkah masuk ke dalam klub, Zhang Yi kemudian dihadang oleh pelayan perempuan dengan pakaian bunny suit. Pelayan itu kemudian menanyakan apakah orang yang berdiri di hadapannya saat ini adalah pria bernama Zhang Yi, karena dia diminta oleh Baili untuk memandunya. Zhang Yi mengkonfirmasi kalau itu benar kemudian pelayan itu pun meminta Zhang Yi untuk mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat mereka pun sampai di depan pintu lift, pelayan itu kemudian menjelaskan kalau lantai pertama klub itu dipenuhi oleh pelanggan biasa. Sedangkan lantai atas merupakan tempat khusus untuk pelanggan VIP. Zhang Yi kemudian mengatakan kalau hierarki di tempat itu sangat ketat. Mendengar Zhang Yi mengatakan itu membuat pelayan mengatakan,
Anda terlihat asing, Anda pasti baru datang ke sini dari dunia luar kan? Dengan nada yang terkesan meremehkan. Perkataan dari pelayan itu membuat Zhang Yi tidak nyaman dan membuatnya berpikir, kau mengungkit asal-usulku? Apa kau meremehkanku? Pikir Zhang Yi sambil melihat ke arah pelayan itu. Beberapa saat kemudian pintu lift pun terbuka dan angka di display menunjukkan lantai 13. Di saat bersamaan pelayan itu pun mengatakan kalau mereka sudah sampai dan orang yang sudah menunggu Zhang Yi ada di lantai itu. Kemudian dia mempersilakan Zhang Yi masuk. Setelah melangkah keluar lift, Zhang Yi melihat orang yang menunggunya ternyata bukanlah Baili. Zhang Yi langsung menyadari ada yang salah. Saat dia melihat ke belakang, pintu lift sudah tertutup. Di saat yang bersama keadaan tersebut membuat Zhang Yi berpikir, di mana Baili? Apa pelayan itu membawaku ke tempat yang salah? Di saat Zhang Yi sedang memikirkan itu, chapter 485 pun berakhir. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.